Dalam kemenangan timnas Indonesia atas China, tentu kita nggak boleh melupakan satu nama yang benar-benar layak diidolakan. Yap, dia adalah Jesus. Sosok kapten yang sanggup mengemban tugas dengan baik. Dan di laga itu, Jay mampu mempertunjukkan aksi heroik dari seorang bek tengah yang menjelma menjadi benteng tak tertembus, mengguncang tembok besar China dengan keberanian dan kecerdikan yang luar biasa. Mulai dari aksinya melindungi Ricky Kambuaya dari intimidasi kiper China, kemudian trik jitunya dalam momen penalti, sampai membuat Justin Hubner benar-benar main kalem sehingga aman dari kartu. Tentu saja, bukan tanpa alasan di klub pun ia juga ditunjuk sebagai kapten. Karena selain urusan teknis, dalam hal semacam ini, Jay udah berulang kali membuktikan kapasitasnya. Hal yang kemudian membuat namanya makin harum serta laris manis di bursa transfer. Terbaru, dikutip dari Diretta Calcio Mercato, Bologna udah bergerak cepat ingin mengamankan Jesus usai laga melawan Jepang Selasa 10 Juni. Yaman artinya pihak klub sedang bernego dengan Venezia serta agen dari Bang Jai itu sendiri. Sesuatu yang kian menegaskan jika laga timnas Indonesia memang banyak mendapatkan sorotan karena nyatanya aksi Bang Jai di laga versus China kemarin juga masuk dalam pantauan. Jesus benar-benar layak menjadi idola bagi fans timnas Indonesia dengan postur bak raksasa dari Mierlo, Belanda, dan jiwa pejuang keturunan Indonesia. Jesus adalah perwujudan sempurna dari keberanian dan strategi. Di menit-menit krusial, ketika China berupaya menerobos dengan serangan bertubi-tubi, Jesus adalah tembok yang tak tergoyahkan. Statistik pun berbicara lantang, dalam 90 menit penuh ia bermain, di mana Bang Jai mampu mencatatkan 92% akurasi operan, 2 kali sapuan sempurna, 1 intercept, dan memenangkan 4 duel, termasuk 3 duel udara yang membuat penyerang China hanya bisa menatap nanar ke angkasa. Tentu dari semua itu, puncak kehebatan Jesus terjadi jelang akhir babak pertama. Ketika Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak penalti dan wasit menunjuk titik putih, dia tampil layaknya kesatria yang melindungi kakak Ricky dari intimidasi kiper China. Bayangkan jika Bang Jai nggak melakukan itu, mungkin aja sang kiper selain sukses mengintimidasi, juga sukses mengintervensi sang wasit. Gak cuma itu, di tengah tekanan dan drama, Bang Jai juga mampu tampil sebagai dalang cerdik. Dengan penuh wibawa, ia menggenggam bola seolah-olah siap menjadi eksekutor penalti, mengelabui pemain China yang mencoba mengintimidasi. Sampai pada akhirnya ketika situasi udah mulai kondusif, bola itu diberikan kepada Ole Rummenigge yang dengan tenang menyelesaikannya. Dan selesai laga, netizen di jagat maya pun menyebut apa yang dilakukan Jesus adalah tindakan jenius serta kepemimpinan sejati. Yap, Bang Jai adalah sosok yang sangat disegani oleh rekan-rekan yang lain, bahkan Justin Hubner yang biasanya mainnya gamprung sana-sini, bisa sedikit ngerem di laga tersebut. Dan ketika Hubner coba untuk melakukan provokasi, seketika pula Bang Jai memberikan teguran agar Justin aman dari kartu. Ya, intinya apa yang dilakukan Jesus membuktikan jika ia memang layak jadi kapten di setiap tim yang dibelanya. Yap, usai laga, pemain Venezia itu mengatakan jika tim ini udah punya koneksi yang bagus satu sama lain. Dan gol Ole diakui membuat segalanya jadi lebih mudah. Kami punya koneksi yang sangat bagus dalam tim, dan tentu kami punya Ole yang mencetak gol setiap pertandingan. Jadi mudah bagi kami di belakang, ucap Jay usai laga dengan rendah hati namun penuh percaya diri. Jelas kata-katanya tersebut bukan sekedar pernyataan, melainkan deklarasi bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Dukungan ribuan supporter di GBK menjadi bahan bakar bagi Itses dan pasukannya, yang bermain bukan hanya untuk kemenangan semata, tetapi untuk kebanggaan serta harga diri lambang Garuda di dada. Dan meskipun sudah dipastikan lolos Crown 4, C menegaskan kalau semua pemain harus tetap fokus ketika melawan Jepang. Kami akan fokus di laga terakhir,
Karena itu masih sangat penting. Tentu kami sangat senang sudah lolos ke ronde selanjutnya. Tapi masih ada satu laga lagi dan itu penting buat kami. Ya, berbicara soal Jesus, laga ini bukanlah kali pertama Itses menunjukkan kelasnya. Sejak debut internasionalnya pada Maret 2024 melawan Vietnam, bek 25 tahun ini telah menjadi pilar tak tergantikan di lini belakang Garuda. Gol internasional pertamanya melawan Vietnam dan aksi gemilangnya di Serie A membuktikan bahwa Jesus adalah bintang yang bersinar di dua benua. Hal yang kemudian membuat nama J laris manis di bursa transfer kali ini. Sempat dikaitkan merapat ke AC Milan hingga Inter Milan. Kali ini dikutip dari Diretta Calcio Mercato yang dirilis 6 Juni 2025, Itses yang sebelumnya telah menarik perhatian klub-klub ternama Serie A kini menjadi incaran utama Bologna untuk menambah kekuatan di lini belakang, di mana Bologna sangat mengapresiasi kemampuan Itses dan siap mengajukan tawaran kepada Venezia untuk memboyongnya ke Emilia-Romagna. Bologna tengah berupaya memperkuat lini pertahanan Vincenzo Italiano. Nama pertama untuk posisi bek tengah adalah J. Itses dari Venezia, pemain Indonesia. Pemain kelahiran 2000 itu, meskipun terdegradasi dari Venezia, tampil bagus musim ini dan menarik perhatian berbagai tim papan atas Serie A. Bologna ingin memenangkan persaingan dan memberi Italiano profil mereka, tulis laporan tersebut. Di sisi lain, melihat perkembangan yang ada, pelatih China, Branko Ivankovic, menyebut sepak bola Indonesia memiliki masa depan cerah dengan J. Itses sebagai kapten utamanya. Terlebih di timnas Indonesia, sebagian besar memang diisi para pemain yang usianya relatif muda. Sehingga ke depan, ia berharap jika Indonesia bisa sukses terutama di round 4 nanti. Ya, dibandingkan di pertandingan pertama, kami tahu mereka banyak pemain baru di laga ini. Kami juga lihat ada banyak pemain mereka yang masih muda, misalnya kaptennya baru 25 tahun. Jadi saya rasa sepak bola Indonesia punya masa depan cerah. Di kualifikasi berikutnya, lawan akan lebih sulit. Tapi menurut saya, Indonesia juga tim kuat. Jadi saya berharap Indonesia sukses. Semoga mereka bisa meraih hasil yang diharapkan. Ucap Ivankovic usai laga melawan Indonesia. Yap, terlepas dari apapun yang jelas, malam itu Jesus bukan hanya tampil sebagai kapten, tetapi juga simbol harapan. Ia adalah benteng yang tidak hanya bisa menahan gempuran, tetapi juga menginspirasi rekan-rekannya untuk bermimpi lebih besar. Kini dengan kemenangan ini, Itses sukses menjaga asa melaju ke putaran berikutnya. Dan Jesus dengan sorot mata penuh tekad, sudah siap menatap laga berikutnya melawan Jepang. Ia yakin semua elemen tim bisa bersatu untuk mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia. Oleh karenanya, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat Timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus Timnas Indonesia.